Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan, yaitu membaca kumpulan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh dua imam, Bukhari dan Muslim, yang dimana dua buku ini adalah buku hadis yang diterima oleh umat Islam dengan sebenar-benar penerimaan. Bahkan kitab Sahih Bukhari kitab tersahih setelah Al-Quran. Kitab Sahih Bukhari kitab tersahih setelah Al-Quran. Apalagi kalau disepakati Bukhari dan Muslim. Dan buku ini berisi kumpulan-kumpulan hadis, baik itu perkara ibadah, muamalah, munakahat, tentang nikah, muamalah di dalamnya masuk jual beli. Kemudian munakahat itu tentang nikah, talaknya, tentang mahar. Demikian pula kitab Al-Hudud membahas tentang hukum had, pencuri, potong tangan. Itu dibahas dalam buku-buku fikih. Tentunya Nabi SAW mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk itu, untuk mempelajari dan mengambil dari hadis-hadis yang benar, mengambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, ibadah, terkhusus salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Perhatikan, Nabi perintahkan salat kalian sebagaimana melihat saya salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar. Salat di atas mimbar. Salat benaran, bukan praktek biasa. Salat beliau imam, sahabat menjadi makmum, dan beliau salatnya di atas mimbar. Ini dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah mengisahkan kisah ini. Hadisnya dalam Bukhari dan Muslim. Setelah beliau rukuk, turun di anak tangga, mimbar yang pertama, kemudian sujud, turun lagi, bangkit dari rukuknya, turun lagi, terus naik lagi. Kemudian setelah salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat, "Innama sana'tu dzalika lita'tammu bi wa lita'allamu sholati." Saya lakukan itu agar kalian lihat saya, bagaimana kalian melihat saya sholat, dan agar kalian mengikutinya, agar kalian mempelajarinya. Makanya beliau naik di tempat yang tinggi. Tentang haji, beliau berhaji bersama para sahabat. Kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dari saya tata cara berhaji kalian. Ini semua menunjukkan bahwa kita harus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah, terkhusus ibadah. Sebab kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana kita mau menghambakan diri kepada Allah
mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui tata caranya. Olehnya itu, syarat diterimanya amalan seorang hamba, dua syarat mutlak. Diterimanya amalan seorang hamba. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan seluruh ibadah mereka kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah li Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, Fudail bin Iyad ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Saya ciptakan untuk kalian langit dan bumi, dan kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Setelah itu kata Allah, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar kami coba kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya, yang paling bagus amalannya. Allah hendak katakan yang paling ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Tapi kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling indah amalannya. Fudail bin Iyad mengatakan, dikatakan amalan itu ahsan. Apa maksudnya ahsanu amala? Dia mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan itu dikatakan indah, dikatakan benar, dikatakan hasan, ahsan. Kalau hasan itu bagus. Ahsan paling bagus. Kabir besar. Akbar paling besar. Allahu akbar. Jadi Allah pakai bentuk tafdil, isim tafdil namanya, yang paling ahsan amalan, yang paling bagus amalannya. Fudail bin Iyad mengatakan yang paling bagus amalannya maknanya akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling aswab, yang paling benarnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat mutlak diterimanya ibadah. Walaupun ikhlas seseorang melakukan amalan itu tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima juga. Dalilnya dalam Bukhari dan Muslim, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, ada orang yang salat. Setelah salam orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali, ulangi salatmu karena kamu dianggap belum salat. Dia ulangi lagi, Allahu Akbar. Ruku dia, sujud terus sampai salam, kata Nabi, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Sampai 3 kali disuruh ulangi. Berarti kan ya, ini saya bukan bercerita omong kosong ini. Ini hadis. Nabi suruh ulangi 3 kali. Setelah dia mengulanginya, dia datang kepada Nabi. "Ya Rasulullah, salat saya itu tadi salat yang paling bagus. Saya anggap salat yang paling bagus." Tapi subhanallah, perhatikan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah, tidak memang kau sungguh-sungguh tidak belajar, masa bodoh dan seterusnya, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diajarkan. Idza kunta ila sholati fa asbigil wudu. Nabi ajarkan dia cara yang benar. Setelah Nabi katakan salatmu batal, tidak sah dan seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin salat, berdiri salat, pertama-tama fa asbigil wudu. Perbaiki wudu. Menunjukkan apa? Tidak sah salat, kita akan bahas ini nanti. Bacakan hadisnya. Tidak sah salat tanpa wudu. Kemudian tsumastaqbil kiblah. Setelah wudu, hadaplah kiblat. Nanti kita bahas juga tentang kiblat. Tidak sah salat kecuali menghadap kiblat. Fakabbir. Kemudian setelah kamu menghadap kiblat, takbirlah. Takbiratul ihram, takbir pembuka. Ini nanti kita akan bahas juga. Ini rukun salat. Tidak sah salat seorang tanpa takbiratul ihram. Jadi tidak sah salatnya kalau dia tidak ada takbir, hanya angkat tangan. Tidak sah salatnya. Berdasarkan dengan hadis ini, Nabi perintahkan fakabbir. Takbiratul ihram, takbir pembuka. Sebagaimana dalam hadis,
tahliluha at-takbir wa tahrimuha taslim. Salat itu, ya. Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam. Maksudnya apa? Takbiratul ihram itu yang haramkan salat. Maksudnya kalau sudah takbir haram makan, balik-balik, bicara. Ya. Yang haramkan apa? Takbir. Sebelum takbir masih boleh. Apa-apa mau balik kanan kiri, mau jungkir balik masih boleh. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, sudah tidak bisa apa-apa. Fokus, khusyuk. Wa tahliluha taslim. Penghalalannya salam. Kalau sudah salam boleh. Mau tidur silahkan. Mau pergi beranjak silahkan. Boleh. Ini menunjukkan takbir harus berdasarkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir, "Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Membaca surah Al-Fatihah. Kemudian "Tsumma ka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tenang dalam posisi rukukmu. "Tsumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman." Bangkitlah dari rukukmu sampai kamu betul-betul posisi berdiri. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai kamu tenang dalam posisi sujud. Ya. Setelah itu sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Lakukanlah itu tadi semua yang saya ajar di semua salatmu. Maksudnya di rakaat kedua, nanti salatmu nanti lagi setelah itu seperti itu sama. Ternyata orang ini kenapa batal salatnya? Nabi suruh ulangi, salatnya tidak ada tumahninahnya. Dalam kisah itu dijelaskan bahwa dia salat seperti orang yang patuk ayam. Seperti ayam yang mematuk makanan, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tidak ada tumahninah. Makanya Nabi katakan batal. Sebab tumahninah nanti akan kita bahas. Tumahninah itu apa? Rukun salat. Makanya Nabi suruh ulangi salatnya. Gerakannya Allahu Akbar. Makanya Nabi katakan, rukulah kamu sampai tatma'inna raki'an, sampai kamu tenang walaupun sejenak, tidak harus lama dalam posisi rukukmu. Berdiri juga begitu, tenang sejenak baru sujud. Nah, titik pembahasan kita bahwa orang ini tidak diberikan udzur. Oh iya, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu, tidak apa-apa, sah-sah salatmu. Tidak, batal. Ya. Kamu ulangi. Tetapi dia tidak diperintahkan oleh Nabi untuk membayar salatnya semua yang sebelumnya, karena orang ini umurnya berapa tahun dia hidup. Salatnya begitu semua. Tidak diperintahkan untuk membayar yang sebelumnya, karena sudah lewat. Berat untuk dia, masyaqqah. Sementara agama ini mudah. Tetapi Nabi tidak memberikan uzur dari sisi, tidak tahu. Kamu tidak tahu ini salat, masalahnya salat, tiang agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalat." Perjanjian antara kita dan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat telah kafir, maka dia telah kafir. Makanya harus dibenarkan salat ini. Syarat-syaratnya diperhatikan, rukun-rukunnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Yang paling pertama dihisab pada hari kiamat untuk seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya, kata Nabi. Kalau salatnya jelek, maka jelek seluruh amalannya. Maka Nabi perhatikan ini. Nabi ulangi. Nabi ajarkan. Ini menunjukkan ikhwan sekalian bahwa perkara-perkara seperti ini kita wajib pelajari. Selain kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid, ini perkara seperti ini juga kita ajarkan, kita pelajari. Malik bin Huwairis tinggalkan anak dan istri, meninggalkan anak dan istrinya, pergi belajar kepada Nabi SAW. Cuma berapa hari saja. Dia cerita, "Ya Rasulullah, saya ini tinggalkan anak dan istri." Apa yang Nabi ajarkan? Tata cara sholat.
buka buku hadis, rawi hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat, itu hadis dari sahabat yang mulia Malik bin Huwairits. Dia yang riwayatkan. Dia lihat semua dari takbirnya sampai salamnya. Nabi ajarkan. Ketika dia pulang ke rumahnya, ajarkan anak dan istrinya. Sahabat yang mulia Malik bin Huwairits. Karena mungkin dia punya kesibukan, tapi subhanallah masih semangat untuk belajar. Semangat mempelajari ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa kita wajib mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menambah pengetahuan kita, terutama perkara ibadah, khususnya salat. Dan kita pilih buku ini karena dia isinya berbentuk kumpulan hadis. Dimaklumi bahwa para ulama, khususnya ulama fikih, kalau menulis buku fikih itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang menyebutkan bukan hadis, bentuknya, metodenya langsung menyebutkan hukum fikih. Misalnya salat, syurutuha, niyah, istiqbalul kiblat, at-taharah, istiqbalul kiblat, dan seterusnya, dukhulul waqt. Ada yang menyebutkan, misalnya dia tulis salat, syarat-syaratnya, bersuci, berwudu, masuk waktu, niat. Dia langsung sebutkan hukumnya. Ada juga bentuknya dia hadis-hadis. Jadi tidak ada dia dari kantongnya. Hanya hadis saja, seperti ini di depan kita. Makanya namanya Umdatul Ahkam. Umdah artinya pokok, inti. Ahkam jamaknya hukum. Hukum-hukum. Salat, hukumnya apa, wajib, sunnah. Ya. Dinamakan Umdatul Ahkam. Pokok-pokok hukum. Karena memang yang boleh sebutkan dari toharohnya, dari bersuci sampai pembahasan akhir, pembahasan jihad. Ya. Ini hadis-hadis yang inti boleh sebutkan. Ya. Pengarangnya ini namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Abdul Ghani Al-Maqdisi dari Maqdis. Ya. Suriah sekarang, Syam. Saat itu tempat lahirnya ulama. Banyak sekali ulama dari sana. Ya, bahkan sahabat yang mengajarkan ilmu di sana, sahabat Muawiyah. Ya. Bahkan Anas bin Malik pernah di sana juga. Zaman setelahnya itu tabi'in banyak dari sana. Setelahnya juga ulama-ulama dari sana banyak. Pengarangnya ini namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Hidup pada tahun 541 Hijriyah. Berarti sudah lama ya, hampir 1000 tahun. 1000 lebih. Dan belum sampai 900. Sekarang 1400-an. Meninggal di tahun 600 Hijriyah. Jadi sudah lama. Adapun mazhab beliau sendiri dalam fikih ini mazhab Hambali. Tapi tidak usah khawatir. Walaupun kita mazhabnya Syafi'i, pengarangnya mazhabnya Hambali, tidak usah khawatir. Sebab isinya hanya hadis. Tidak ada dari kantong beliau rahimahullah. Hanya langsung sebutkan sabda Nabi, hadis-hadis. Tapi bentuknya bab per bab. Bab per bab tentang toharah dulu, tentang air, hukum air, mensucikan najis bagaimana, najisnya pakaian, najisnya tempat, ya. Tentang jilatan anjing nanti kita akan sebutkan. Bagaimana cara mensucikannya, kencing bayi, ya, tentang haid, tentang nifas, ada semua. Nah, kemudian masuk sholat, masuknya waktu, kemudian menghadap kiblat, ada semuanya. Langsung hadis-hadis beliau bawakan. Maka kita memilih buku ini sebab dia hadis, dan kita bisa menyebutkan faedah-faedah yang lain. Jadi kita sebutkan ilmu faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang kita baca. Jadi bukan cuma hukum fikih yang kita sebutkan, nanti ada faedah adab, ada akhlak, ada akidah, ada
Banyak. Itu bagusnya kalau kita baca hadis. Jelas ya? Bagusnya kalau kita baca hadis. Baik. Dan semoga apa yang kita akan dengarkan, apa yang kita akan bahas, mengkaji, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mungkin kita langsung saja menyebutkan, sebab kalau terlalu panjang mukadimahnya, pendahuluannya, nanti tidak terasa adzan lagi. Baik, kita usahakan malam ini satu hadis. Penulis berkata, ini mudah didapatkan, ya bisa di-download juga kalau tidak punya buku. Ada yang terjemahannya dijual banyak. Bisa dicari. Penulis menyebutkan Kitab Thaharah. Kitab Thaharah. Tentang bersuci. Baik. Kalau kita buka buku fikih, mazhab Hanbali, Syafi'i, itu kebanyakannya rata-rata mereka menyebutkan bab pertama tentang bersuci. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bukan sholat? Kenapa bukan yang lain? Thaharah. Jawabannya mudah. Jawabannya dalam bab fikih itu ada ibadah, muamalah, munakahah, nikah, ya kan? Dan yang paling penting dari tiga pembagian besar ini adalah ibadah. Kalau muamalah kan jual beli, ya, muamalah antara manusia. Kalau ibadah, muamalah antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis pasti ibadah yang paling pertama. Ya, enggak mungkin ibadah ditaruh di belakang, muamalah dulu. Jual beli dulu. Nah, makanya ibadah yang paling pertama. Dan kalau kita lihat ibadah yang paling agung dari seluruh ibadah adalah salat. Paham? Salat yang paling pertama dihisab pada hari kiamat. Paling penting untuk diperbaiki, dipelajari. Baik, salat. Nah, salat ini tidak sah tanpa thaharah. Makanya dipelajari dulu landasannya. Paham ya? Sudah paham kenapa thaharah pertama dibahas. Baik. Kitab Thaharah, pembahasan tentang bersuci. Hadis pertama, kata penulis, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat wa innamal likulli ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, di sini fatazawwajuha yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, ya, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Tapi yang kita banyak dengan muttafaqun alaihi. Ya. Saya kasih ilmu lagi ya. Sebab ini para ilmu. Muttafaqun alaihi itu hadisnya Bukhari Muslim. Artinya muttafaqun, disepakati atasnya, disepakati oleh dua Bukhari Muslim. Jadi jangan bingung buka buku apa ini muttafaqun alaihi ini. Ya. Dan ini masih sering tanya ini. Ada biasa masuk SMS atau orangnya siapa, nomor baru. Ustaz, ini hadisnya sahih. Dia sudah kirim hadisnya, minta hadisnya sahih ya. Di bawah muttafaqun alaihi. Dia tanya ini siapa yang riwayatkan? Itu tulis muttafaqun alaihi. Ya, berarti belum tahu muttafaqun alaihi itu apa. Muttafaqun alaihi itu artinya muttafaqun artinya disepakati atasnya, atas hadis ini disepakati. Bukan disepakati ulama semua sepakat, tidak, disepakati Bukhari dan Muslim. Sepakat mengeluarkan dalam kitab mereka berdua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari itu adalah hadis, kumpulan buku hadis yang ribuan hadis di dalam. Imam Bukhari yang menyebutkan hadis dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Dinamakanlah Sahih Bukhari. Beliau namakan Sahih Bukhari. Maksudnya Sahih Bukhari, maksudnya beliau pengarangnya. Sahih menurut beliau rahimahullah. Paham? Sahih menurut beliau. Jadi beliau
Beda dengan buku hadis yang lain. Kalau dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah memastikan menurut beliau ini sahih. Dia persyaratkan memang ini yang saya tulis di sini dalam Sahih Bukhari yang saya sudah periksa dan saya katakan dia sahih. Paham? Beda buku beliau yang lain. Makanya kadang ada orang bingung. Ada buku Imam Bukhari hadis juga namanya Adabul Mufrad, tentang adab-adab, tentang salam, tentang bagaimana bertemu dengan yang lebih muda, bagaimana, pokoknya banyak di dalam, ribuan hadis juga. Dia dapat, ada yang lemah. Kenapa ini banyak yang lemah-lemah ini? Nah, Imam Bukhari pengarangnya. Ya. Jangan salahkan Imam Bukhari, karena memang hadis itu memang ada yang lemah juga, beliau tahu juga masukkan di situ. Karena hadis yang beliau masukkan di situ, beliau tidak persyaratkan keabsahannya. Tidak dipersyaratkan oleh Imam Bukhari. Kecuali Sahih Bukhari, makanya Sahih Bukhari beliau namakan dengan Sahih Bukhari. Karena beliau sudah saring yang absah dengan yang tidak. Di sini sudah sahih. Sahih Bukhari. Ada juga Sahih Muslim. Nah, ini dua. Imam Muslim berguru dengan Imam Bukhari. Imam Muslim dari murid Imam Bukhari. Jelas ya? Nah, ini hadis yang kita di depan kita ini kumpulan hadis-hadis yang disepakati oleh kedua imam ini. Bukhari dan Muslim. Ya namanya manusia, ya, kadang keliru. Jelas? Nanti akan tapi kita akan sebutkan. Nanti ada hadis yang ternyata hadis dikeluarkan Bukhari saja. Ada hadis yang dikeluarkan Muslim saja. Ya. Kan beliau tulis dengan hafalan. Abdul Ghani Al-Maqdisi di sini mengumpul hadis ini tidak pakai buku, apalagi pakai gomel apa, tidak ada. Hafalan langsung tulis. Tidak ada lihat buku, tidak ada. Di kepala, taruh. Salat. Dibukukan jadi Umdatul Ahkam. Ya wajar dengan hafalan. Makanya nanti kita akan lewati, ada beberapa hari kita akan sebutkan, oh ternyata ini hanya Muslim saja. Bukhari tidak keluarkan hadis ini. Jelas ya? Tapi cuma segelintir saja. Kebanyakannya hampir semua sebagaimana yang beliau katakan Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Ya, Abu Hafsin. Anak beliau Hafs. Kunyahnya Abu Hafs. Abu Hafsin. Baik, Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Dalam riwayat yang lain, binniyat jamak, niat. Ya, binniyat dengan binniyat panjang ya-nya. Dua-duanya ada. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seseorang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Saya ulangi, terjemahannya perhatikan. Innamal a'malu binniyat. Nabi bersabda, amalan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian setelahnya kata Nabi, seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sama artinya, maknanya, amalan tergantung dengan niatnya. Seorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Mirip ya? Sama atau tidak? Ulama menjelaskan, ada yang mengatakan potongan pertama dan potongan kedua ini sama saja. Hanya Nabi kuatkan. Ya. Makanya dalam bahasa Arab sama juga kita kadang kalau menguatkan perkara itu diulang, ya kan? Diulang lafaznya supaya kuat. Dalam bahasa Arab begini, ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Bukan dua Zaid yang datang, satu Zaid. Tapi yang bercerita ingin menguatkan khobar supaya dia percaya bahwa saya tidak bohong, dia ulangi. Ja'a Zaidun. Menguatkan bahwa yang datang bukan Muhammad, bukan Ahmad, bukan Amr, bukan Zaid yang datang. Dia ulangi. Ja'a Zaidun. Datang Zaid. Ya kan? Itu diulang untuk menguatkan saja. Dan ternyata kalau saya lihat bahasa Indonesia juga sama seperti itu. Kalau kita kadang ada kemiripan. Kadang misalnya kita, jangan. Kenapa satu kali? Jangan. Kenapa dua kali? Jangan.
Ya kan? Tolong ambilkan itu, ambilkan. Dia ulang. Itu untuk menguatkan. Nah, sama di sini juga. Nabi mengulang walaupun lafaznya berbeda. Ulama mengatakan ini bentuk pengulangan bahwa niat, bahwa amalan tergantung niat. Jelas? Mengulang saja. Tapi ini kurang tepat. Bedanya lafaz menunjukkan beda maknanya. Paham? Saya ulangi. Lafaz berbeda, makna berbeda. Apa yang tersirat dalam ucapan itu berbeda. Sekarang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sama lafaznya? Beda. Maknanya berbeda? Berbeda. Saya jelaskan perbedaannya. Jangan dilupa ya. Ini ilmu penting. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka lafaz pertama ini titik penekanannya terarah kepada dua. Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ibadah dengan kebiasaan. Contoh, ada orang mandi. Dua orang ini ya, tetangga. Dia mandi, di rumahnya mandi, sebelahnya juga mandi. Sore-sore. Satunya mandi biasa, harian. Mungkin gerah mandi. Satunya dia julur. Entah itu dia mimpi basah atau berhubungan dengan istrinya. Bentuk model mandinya sama. Ingat, nanti kita akan bahas nanti ya. Mandi wajib itu ada berapa cara? Dua. Ada cara yang sempurna, ada cara yang cukup. Yang sempurna dua hadis dari istri Nabi, Aisyah dan Maimunah. Tata caranya bagaimana Ustaz? Nanti, sabar, ada hadisnya nanti kita lewat. Ada cara yang kedua, cara cukup. Cukup siram 3 kali, 1, 2, 3, selesai. Paham? Ini hadis Ummu Salamah, istri Nabi juga. Nabi yang katakan, innaki takfiki an-tahtiya ala jasadiki salata asayat. Cukup bagi kamu wahai Ummu Salamah menyiramkan air ke seluruh badanmu 3 kali. Terangkat junub, terangkat, sudah selesai. Tapi kalau mau yang sempurna pahalanya, ikuti cara hadis Maimunah dan Aisyah. Ini 2 cara. Nah, jadi kalau mandi wajib di rumah, apalagi buru-buru, cukup siram 3 kali, selesai. Bahkan dia loncat di kolam renang, mencebur, niat mandi wajib dalam hati, selesai. Cukup. Jelas? Baik. Model mandinya sama. Tapi dia mandi apa tadi? Biasa. Iya, mandi kebiasaan. Dia mandi wajib. Ini enggak dapat pahala. Ini dapat pahala. Ya tidak? Dapat pahala dia, pahala wajib. Modelnya sama. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Niat. Innamal a'mal binniyat. Ini maksudnya. Sudah jelas? 2. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, yang wajib dan yang sunnah. Saya contohkan. Ada 2 orang masuk masjid. Si A dan si B masuk masjid. Yang A sudah sholat di luar, sholat subuh misalnya, dia sudah sholat di masjid yang lain. Masuk masjid di sini, mungkin ada hajat, ada keperluan, datang ke masjid dengan temannya belum sholat subuh. Mereka sholat ujung, 2 rakaat. Yang satu niat tahiyatul masjid karena dia sudah sholat subuh, yang satu sholat wajib. Yang satu dapat pahala sunnah, satu dapat pahala wajib. Tata caranya sama, 2 rakaat, 1 tasyahud. Apa yang membedakannya? Hah? Niat. Innamal a'malu. Ini maksudnya. Paham? Tersisa lafaz yang kedua, wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Di sini dibahas ibadah kita untuk siapa kita lakukan? Untuk Allah kah atau kita riya? Di sini. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan pujian, dia dapatkan pujian, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia inginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, dia dapatkan itu. Walaupun mungkin manusia tidak ridho kepadanya, karena dia mengejar wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah dia dapatkan, karena itu niatnya. Paham? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Hud. Ya. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun
ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Perhatikan. Kata Allah, siapa yang menginginkan dengan amalan akhiratnya, perhatikan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Dengan amalan akhiratnya dia inginkan kehidupan dunia dan beserta isinya. Itu dia inginkan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami penuhkan, kami tunaikan apa yang dia inginkan. Dengan apa tadi dia niatkan itu amalannya? Kehidupan dunia kan? Kehidupan dunia ini harta, pujian manusia, ini bagian dari dunia semua. Kata Allah, kami tunaikan, kami berikan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka itulah yang tidak ada bagiannya di akhir kecuali api neraka. Perhatikan, Allah adil. Kamu inginkan pujian manusia, kamu dapat. Kamu inginkan pangkat dengan amalanmu, kamu dapat pangkat. Kamu inginkan riya, dipuji, mentong rajin salat, kamu dapatkan pujian. Persis dengan sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Awwalu ma tus'aru bihimun nar salasa." Yang paling pertama dipanggang oleh api neraka pada hari kiamat, kata Nabi, 3 orang. Salah satunya, orang yang terbunuh di medan jihad. Perhatikan, paling depan, mati. Orang, beraninya, Masya Allah. Pada hari kiamat datang kepada Allah. Kata Allah, "Madza amilta?" Apa yang kamu amalkan? Dia mengatakan, "Qataltu fi sabilik." Saya terbunuh di jalan-Mu ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang liyuqal jari, untuk dikatakan kamu berani." Kata Nabi, kata Allah, "Faqad qila." Kamu dapatkan itu di dunia. Orang memuji dia, berani dia, baik depan. Memang itu dia niatkan untuk dapat pujian. Dia dapat. Di akhirat tidak ada bagiannya sama sekali. Dipanggang api neraka. Yang kedua, orang yang baca Quran, mengajarkan ilmu. Ditanya oleh Allah, "Maka amil, apa yang kamu amalkan?" "Saya mempelajari Al-Quran untuk mengharapkan wajah-Mu." Kata Allah, "Kadzab, kamu bohong. Kamu ingin mempelajari itu hanya untuk dibilang qari, ahli baca Quran, faqad qila." Maka dikatakan itu kamu dapatkan, dipuji kamu di dunia. Dipanggang, dilempar ke api neraka. Yang ketiga, orang yang sering bersedekah. Sering bersedekah hanya untuk dibilang dia dermawan. Dia dermawan. Sumbang ke masjid, tulis namanya di papan. Nanti umumkan, Ada juga yang tidak diumumkan, sampai ada cerita. Tidak diumumkan, hamba Allah. Pas diumumkan, hamba Allah, dia lagi sholat. Hamba Allah 20 juta. Ingin dipuji manusia saja. Kata Allah, "Faqad qila," kamu dapatkan itu. Maka sini pentingnya meluruskan niat, menjaga niat itu. Makanya saya berikan ilmu. Makanya buku-buku fikih, kalau kita buka buku-buku selalu tentang niat pertama. Buka Sahih Bukhari tentang niat. Muslim tentang niat. Pertama, kenapa? Ini isyarat dari para a'immatul hadis, isyarat dari para salaf, para pendahulu kita yang alim itu, isyarat bahwa seluruh amalan kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, ikhlas. Itu isyarat. Harus ikhlas. Makanya kitabut thaharah, kenapa tentang niat? Sebelum sebutkan hadis niat dulu. Makanya hadis tentang niat yang disebutkan. Ini pelajaran untuk dia sendiri, penulis sendiri, mendidik dirinya agar dia ikhlas dalam menulis buku ini. Tidak harapkan pujian orang, Masya Allah ada karangannya, tidak. Makanya tentang niat dulu, mengajar diri sendiri. Dan ini pengajaran untuk kita juga. Duduk di majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat. Bukan ikut-ikutan, bukan untuk harap ini dan itu, tidak. Hati-hati kita tidak masuk dalam ayat. Kalau itu kita inginkan, kita dapat itu, kita dapat. Di akhirat tidak ada bagian. Baik. Makanya jangan mencari keridhaan manusia. Untuk apa ridho manusia dicari? Ulama mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia sesuatu yang tidak akan pernah dicapai.
Tidak akan pernah ada orang yang semua ridho kepada dia. Tidak ada. Nabi saja, manusia yang paling baik, tetap tidak ridho semua orang kepada beliau. Ya tidak? Nah, apakah semua orang ridho kepada beliau? Tidak. Dilempar batu berdarah-darah wajahnya. Salat diberi kotoran. Tidak ada. Seorang ulama mengatakan, "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyal huda fakaifa ana." Allah tidak selamat dari cercaan hambanya. Allah tidak lolos. Allah tidak lepas dari cercaan. Orang-orang musyrikin mencela Allah, mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak laki-laki Allah. Orang Nasrani mengatakan Allah salah satu dari 3. Isa anak Allah. Ini kan celaan untuk Allah. Nabi juga tidak selamat, kata ulama ini. Fakaifa ana? Bagaimana lagi saya? Makanya tidak ada habisnya kalau kita cari ridhonya orang. Wah, biar yang penting mereka puji saya. Tetap juga ada yang benci. Pasti. Tapi kalau ridho Allah Subhanahu wa taala kita cari, walaupun manusia semua benci, tidak memudaratkan kita. Walaupun semua manusia benci kita, selama Allah sudah ridho, tidak akan pernah memudaratkan kita. Pegang itu. Tapi jangan balik. Mencari ridho manusia, walaupun Allah murka, ini yang ngeri. Ini yang mengerikan seperti ini. Manusia ridho dipuji-puji, tapi yang dia lakukan apa? Maksiat. Menipu orang, sombonglah, inilah itulah. Dibilang ini, orang muji dia, tapi Allah SWT murka padanya. Ini yang bahaya. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alatu syai'an asyaddu min niyati." Tidak ada sesuatu yang saya obati yang paling susah dalam kehidupanku kecuali niatku. Lianna yataqallabu alayya. Dia berbolak-balik. Hari ini saya ikhlas, besok goyang lagi. Begitu juga kita. Ini ulama yang besar ini, ahli hadis, bahkan ahli mu'minin fil hadis. Pimpinan kaum beriman dalam hadis. Tapi susah juga dirubah niatnya. Menjaga niatnya. Kita mungkin hari ini Masya Allah ya, diberi keikhlasan, alhamdulillah, belajar ya. Besok, lusa, bulan depan, minggu depan, nah sudah muncul niat. Mungkin ada pujian dari orang atau apalah, atau banyak yang menghalangi niat itu. Ingat, syaitan tidak pernah ridho. Syaitan tidak pernah ridho. Ya. Dan musuh utama syaitan adalah para penuntut ilmu. Pegang itu. Yang paling disesatkan, yang paling ingin mereka sesatkan adalah para penuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pelaku maksiat, ahli maksiat, gampang. Tinggal ditiup satu kali, tergoda lagi. Penuntut ilmu yang berat bagi mereka. Makanya ini yang paling pertama. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis menjelaskan itu. Ya. Orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul fokus dalam menambah pengetahuan mereka, ini yang musuh utama mereka, syaitan. Kenapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak belajar, orang-orang yang bermasa bodoh dalam agama mereka, itulah yang menjadi penghuni neraka. Sementara syaitan cari teman. Kalau belajar berarti jangan kau belajar, jangan. Dalam Al-Quran kata Allah, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata penghuni neraka, dulu seandainya kami di dunia ini nasma' naqil, kami mendengar, kami memahami. Siapa ini? Kami dengar, duduk, memahami. Orang belajar kan? Ya, orang belajar. Seandainya kami di dunia dulu nasma' aw naqil, kami dengarkan dan kami pahami, mempelajari, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini dalil bahwa menyebabkan orang masuk neraka kejahilan, kebodohan. Tidak tahu syirik, tidak tahu sudah, tidak tahu dosa-dosa, kejahilan. Maksiat, kejahilan kan? Ada orang tidak tahu melakukan maksiat, dosa. Yang lebih parahnya lagi sudah tahu tapi melakukan. Kata seorang ulama, in kunta la ta'lam tilka musibatun.
Wa kunta ta'lam fa musibatu a'dham. Kalau kamu tidak tahu, kamu lakukan dosa itu sudah musibah. Kamu itu tidak belajar. Tapi kalau kamu tahu, kamu lakukan fal musibatu a'dham. Musibahnya lebih besar. Lebih parah. Baik. Jadi sudah ada di mana ini? Hah? Lanjut dulu 10 menit atau azan dulu? Lanjut 10 menit, baik. Saya jelaskan hadis lanjutannya. Kemudian setelah Nabi menjelaskan besarnya dan pentingnya pengaruh atau dampak dari niat seseorang, asalnya pengaruhnya terhadap amalannya, niat, Nabi contohkan satu amalan penting. Nabi contohkan, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Paham? Tapi siapa hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk itu. Sama kan? Sama sebelumnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Iya. Sama. Nabi contohkan, kalau dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya, dia dapatkan. Berarti wa innamal likulli imri'in manawa. Paham? Ada tidak paham? Kenapa diam? Wallahu a'lam. Paham ya? Sudah tadi, wa innamal likulli imri'in manawa. Seseorang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk dunia, dia dapatkan. Kalau dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah balas. Nabi contohkan hijrah. Nabi tidak contohkan salat, tidak contohkan yang lain, tapi hijrah. Karena hijrah ini amalan besar, umum. Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka itu hijrahnya untuk itu, dia dapatkan. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk itu juga. Berarti tidak dapat apa-apa. Iya. Hijrah itu amalan besar. Hijrah itu memiliki dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Jelas? Iya. Makna umum ini yang kita pahami. Masya Allah sudah hijrah. Ya, saya sudah berhijrah. Saya baru berhijrah. Iya. Ini hijrah umum yang kita inginkan. Kata-kata Nabi dalam hadis, al-muhajiru ma hajaru ma haramallah. Orang yang berhijrah adalah siapa yang menghijrahi. Hijrah itu dari kata hajar, meninggalkan. Hajar, meninggalkan. Bukan hajar, kalau hajar batu. Kalau hajar, yang besar tebal, hajar itu artinya hajar meninggalkan. Nah, dari situ kata itu diambil hijrah. Jadi kata Nabi, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Berarti kalau ada orang yang bertaubat dari maksiatnya, beramal saleh, berarti dia hijrah. Dulu dia kafir, masuk dalam Islam, dia hijrah. Dulu dia ahli syirik, bertaubat dari kesyirikannya, bertauhid. Dia enggak apa-apa? Hijrah. Ini hijrah umum. Semua apa-apa yang Allah haramkan ditinggalkan, hijrah. Pindah ke amalan soleh, itu hijrah namanya. Paham? Ini hijrah umum. Ada hijrah khusus. Hijrah khusus ini yang kita kenal dengan hijrah intiqal min baladi syirk ila badal Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan, negeri kufur ke negeri tauhid. Iya. Nah, ini hijrah juga. Kalau kita masukkan dalam hadis ini, kita tatbik, kita praktekkan, kita realisasikan dalam hadis ini, berarti kalau dia berhijrah dengan hijrah yang pertama, hijrah tadi makna pertama, berhijrah dari yang haram ke yang apa yang Allah perintahkan. Dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dia bertaubat dari maksiatnya untuk Allah dan Rasulnya. Dia dapatkan pahala besar. Kecintaan Allah datang untuknya, untuk orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, berhijrah, dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Tapi kalau dia hijrah untuk dunia saja, ini saya kerja menjual, tidak dapat. Tapi kayaknya kalau di sana bagus itu. Pura-pura juga seperti itu. Pura-pura berpenampilan sunnah untuk cari dunia saja. Mungkin penghasilannya lebih besar kalau di situ. Ya. Dan terusnya dunia.
diberi, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Apalagi kalau dia niat hijrah untuk ada perempuan yang dia kenal, teman sekolahnya sudah hijrah, sudah berhijab. Masa saya begini? Ya. Jadi mau kembali, mau CLBK kembali, hijrah juga. Ini untuk perempuan yang dia ingin nikahi, hijrahnya tidak dapat apa-apa. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ini pentingnya perkara niat. Ini sebenarnya perkara niat ini masih panjang pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini niat luas pembahasannya. Sampai Imam Ahmad mengatakan ada 3 hadis pokok agama berputar berolah pada salah satu hadis. 3 hadis. Kata Imam Ahmad. Pertama, hadis ini, innamal a'malu binniyat. Jadi ini sepertiga agama. Hadis kedua, hadis Aisyah, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya dalam agama kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Ini hadis Aisyah dan istri beliau. Yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, innamal halala bayyinun wa innamal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sungguh yang halal jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada yang perkara yang samar. Dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir. Kata Imam Ahmad, ini 3 hadis pokok dari agama. Ya, makanya mereka katakan innamal a'malu binniyat, sepertiga dia, sepertiga agama. Ya, sepertiga agama. Baik. Masih ada pembahasan-pembahasan penting seputar niat ini, tentang kaidah-kaidah tentang niat. Ini mungkin bagus untuk kita jelaskan. Penting ini. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Sebab sudah masuk isya ya. Fadhal, sudah ada.